Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Abu Fikri. Ya, kita masih bercerita tentang musibah yang tengah melanda seluruh dunia, khususnya kita Indonesia. Jadi seperti yang pernah saya katakan itu, bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak akan mengenai bencana di permukaan bumi itu, dan tidak pula pada diri kamu, melainkan semua itu telah tercatat dan telah tertulis dalam kitab sebelum bencana itu dijadikan ataupun terjadi. Dan ini kita bisa lihat kisahnya pada zaman Nabi Yunus. Beliau adalah satu-satunya nabi yang unik, di mana keunikan beliau itu adalah seketika beliau berdakwah, kaumnya Nabi Yunus ingkar, menentang, bahkan melawan dan mengancam beliau. Tapi Nabi tetap tenang, tetap sabar menghadapi kaumnya waktu itu. Namun pada tingkat tertentu, sebagai hamba Allah, sebagai manusia juga, beliau hilang juga kesabarannya. Sehingga beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah berdakwah banyak kepada mereka. Aku telah memberikan pandangan yang banyak kepada mereka. Bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ya Allah. Jangankan mereka untuk sadar, untuk insaf, dan untuk kembali kepadamu. Bahkan mereka mengingkari semua itu dan mengancam diriku. Bahkan mereka hendak membunuh aku. Oleh karena itu, ya Allah, hari ini aku serahkan semua urusan itu kepadamu. Terserah engkau, ya Allah. Yang pasti aku sudah lepas tangan atas diri mereka semuanya." Jadi Allah paham maksud Nabi Yunus. Intinya, beliau telah meletakkan tugasnya, telah melepaskan semua ketetapan atas dirinya untuk berdakwah kepada kaumnya. Maka Allah jawab, "Baik, katakan kepada kaummu, jika tidak ada perubahan juga dalam waktu dekat, maka azab akan turun." Maka bertanya Yunus, "Ya Allah, berapa tempo waktu lagi azab itu akan turun?" Maka Allah katakan, 3 hari lagi. 3 hari lagi, wahai Yunus, azab itu akan turun. Tapi yang namanya seorang nabi ya tetap nabi. Yang namanya seorang hamba ya tetap hamba. Yang namanya manusia tetap manusia. Rasa kecintaan beliau kepada kaumnya itu tidak bisa dihapuskan, meskipun beliau sudah tersakiti hatinya. Maka terakhir Yunus menyampaikan itu kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku berharap untuk yang terakhir kalinya, mohon kembalilah kepada Allah. Tinggalkan semua kemaksiatan itu dan bersujudlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya azab itu sudah dekat, wahai kaumku. Sudah dekat." Maka bertanya kaumnya, "Berapa lama lagi, wahai Yunus?" Kata Yunus, 3 hari lagi. Nah, ini sebuah pelanggaran loh. Tidak boleh dibuka sebenarnya, tapi oleh Yunus waktu itu dibukanya. Apa kata kaumnya? "Hai Yunus, jangankan 3 hari. Hari ini kau turunkan, kau minta kepada Allah, turunkan azab. Kami siap menerimanya." Itu ceritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Para hadirin rahimakumullah, harapan tinggal harapan, keinginan tinggal keinginan. Maka Yunus pun bersedih. Maka dia menyatakan dirinya, "Kalau sudah demikian, selamat tinggal wahai kaumku, aku akan pergi. Sesungguhnya azab itu pasti datang." Singkat cerita,
3 hari kemudian, betul, langit mulai abu-abu, mulai hitam dan mulai memerah, dan mulai dekat. Maka semua kaum, semua kepala suku waktu itu berembuk. Apa kata mereka? Inilah azab yang dulu pernah datang kepada Nabi, kaum Nabi Shu'aib. Dan seperti ini persis, nanti akan keluar petir daripada awan-awan itu. Jadi apa maksudnya, kata kepala suku yang lain? Maksudnya adalah, mari kita bertobat kepada Allah. Mari kita bersujud kepada Allah. Kita minta ampun. Akhirnya para hadirin rahimakumullah, semua mereka bersujud dan minta ampun kepada Allah. Bertaubat mereka. Dan pelan-pelan langit yang tadinya berwarna merah menjadi abu-abu, kemudian menjadi putih. Maka kegelapan itu pun hilang. Mereka pun tenang. Maka inilah satu-satu dalam sejarah kaum yang mestinya diazab, tidak jadi diazab oleh Allah karena mereka bertaubat, bukan karena mereka lari daripada Allah. Tidak. Nah, bagaimana selanjutnya cerita ini? Azab tadi bukan lari dia pindah ke laut. Nah, kenapa dia pindah ke laut? Karena waktu itu Nabi Yunus ada di atas kapal di tengah laut. Nah, lalu waktu itu laut tenang, adem. Tiba-tiba langitnya pun menjadi abu-abu, menjadi hitam dan merah, mendekat. Badai topan pun bergelombang, ombak pun membesar. Maka semua kapal-kapal yang ada terombang-ambing dengan dahsyatnya. Maka semua penghuni kapal yang jumlahnya waktu itu lebih kurang 10-an lebih, mereka menjerit, mereka menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala ini, ya Allah. Nah, itu kejadiannya. Satu pun di antara mereka tidak ada yang tahu jika badai dan topan, jika azab pada waktu itu hanya mencari satu nama saja, yaitu Yunus alaihi salam. Nah, singkat cerita, dalam kisah di kapal Nabi Yunus tadi, diadakanlah undian, di mana para nakhoda mengatakan, di antara kalian ini ada yang bawa masalah loh. Mengakulah. Waktu itu Nabi Yunus mengaku, akulah yang membawa masalah, wahai nakhoda. Apa hukumannya? Kata nakhoda, siapa yang membawa masalah, siapa yang buat persoalan, sebelum dia naik kapal, dia akan dilemparkan ke laut. Tapi nakhoda tidak percaya. Kenapa? Nabi Yunus itu orangnya bersih, orangnya ramah, tamah, sopan santunnya luar biasa, ibadahnya kuat. Sampai diundi sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Akhirnya nama Yunus yang keluar dalam undian itu. Akhirnya dengan berat hati, nakhoda dengan sedih hati, dia mengatakan, apa boleh buat bapak? Ternyata bapak harus kami lemparkan ke dalam laut. Nah, itu ceritanya. Singkat cerita, Yunus pun dilemparkan ke dalam laut. Ditangkap oleh ikan paus atau ikan nun, kemudian ditenggelamkan. Semua awak kapal menangis. Kenapa? Orang yang baik kok bisa seperti itu nasibnya. Nah, yang menarik adalah yang tadi langitnya merah menjadi hitam. Nah, hitam menjadi abu-abu, kemudian menjadi putih, terang kembali. Angin pun tenang, gelombang pun tidak lagi mengganas. Aman. Kenapa? Karena bala, karena bencana telah mendapatkan orang yang dia cari, yang tercatat namanya hanya satu orang, yaitu Yunus alaihissalam bin Matta'in. Nah, itulah maksud daripada firman Allah yang saya katakan tadi, bahwasanya semua bala, semua musibah yang ada di muka bumi sudah tercatat sebelum dia dijadikan. Ada nama-nama di situ. Juga begitu dengan corona, ada nama-nama yang dibawa oleh corona. Jika semua nama itu selesai, maka selesai urusan corona. Begitu juga dengan badai taupan Nabi Yunus tadi. Selesai Nabi Yunus ditangkap, diambil, dan ditenggelamkan, kena azab dia oleh karena kekeliruannya. Kenapa?
Pertama, dia membuka rahasia Allah. Yang kedua, dia keluar kota sebelum diperintahkan oleh Allah, meninggalkan kaumnya. Nah, itu ceritanya. Maka semua azab tadi, semua bencana tadi selesailah sudah setelah dia mendapatkan satu nama yang tercatat pada dirinya, yaitu Yunus alaihissalam bin Matai. Demikian para pendengar yang saya hormati, percayalah, yakinlah, insya Allah mudah-mudahan kita bukanlah orang yang terdaftar di dalam catatan para corona itu. Namun jika tercatat juga, apa boleh buat, kita terima. Keinginan kecintaan, keinginan kekasih, keinginan sang pencipta diri kita untuk kita mendapatkannya, kita terima dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana? Jika orang beriman terkena musibah, dia ikhlas. Nah, kalau dia sehat, maka gugur semua dosa-dosanya. Kalau dia wafat, maka itu tiketnya menuju surga. Tapi mudah-mudahan kita tidak sampai sejauh itu persoalannya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.